ketemu lagi bareng aku Uyun di Dua Sisi Project di segmen ceritaku di episode kedua. Nah, di episode kedua ini aku bakal bercerita tentang pengalaman aku seputar toxic relationship dan juga perselingkuhan. Nah, sebelum aku bercerita, akhir-akhir ini di sosial media juga di berita-berita gitu ya, banyak banget nih yang lagi bahas tentang perselingkuhan. Nah, ini banyak dialamin sama public figure kan, jadi banyak banget nih diangkat beritanya di mana-mana. Sebenarnya gimana sih rasanya diselingkuhin? Nah, buat yang nggak pernah ngerasain sih, ya nggak ngerasain ya. Buat aku sendiri yang udah pernah ngerasain, ya itu sesuatu yang cukup menyakitkan, tapi juga ada pelajarannya. Untuk itu kali ini aku bakal cerita seputar itu ya, seputar hubungan yang gak sehat, terus juga tentang perselingkuhan. Ceritanya begini, waktu itu aku lagi kelas 2 SMA. Nah, kelas 2 SMA ini aku punya cowok nih. Cowokku itu tampan, ulala gitu kan. Dia ini cakep, pinter, mungkin cukup punya banyak fans cewek-cewek gitu kan. Orangnya kelihatannya cukup alim nih, diem gitu kan, kayak bukan tipe-tipe cowok yang agak nakal gitu, enggak. Kelihatannya cowok anak baik-baik, anak rumahan gitu ya, bahkan tipe-tipe anak pesantren begitu. Nah, jadi aku merasa oke-oke aja tuh, aku masih merasa nyaman aja. Cuman pas di awal-awal aku sama dia itu udah banyak nih kakak kelas itu yang udah nge-warning sama aku, udah bilang hati-hati ya gitu. Terus juga bilang sama si cowoknya, awas lah ngapain adek gue gitu kan. Aku sih ya biasa aja ya pada saat itu, karena memang nggak terjadi apa-apa sama aku baik-baik aja dan dia juga baik-baik aja. Namun seiring berjalannya waktu, karena aku emang orangnya pada saat itu sibuk dengan kegiatan sekolah dan juga kegiatan aku belajar juga ya sama teman-teman gitu kan, karena kita beda kelas dan beda, aku kelas 2 di kelas 3. Nah, seiring berjalannya waktu, pada saat itu aku pergi study tour. Nah, pada saat kelas 2 itu aku pergi study tour ke Jogja. Nah, aku beli oleh-oleh lah buat dia gitu kan. Dan pas aku udah sampai di Lampung, aku hubungin dia dan mau ngasih itu sambil kita beli bakso gitu kan, sambil makan, karena aku suka banget kan makan bakso. Terus pas kita lagi nunggu angkot gitu kan, orang-orang udah pada pulang tuh, kita berdua tuh nunggu angkot, anak-anak remaja gitu kan. Nah, nunggu angkot berdua, terus dia sambil cerita gitu dong sama aku, ya sambil nanya-nanya lah gimana liburannya, seru gitu, tadi itu seru gitu kan. Oh ya, pokoknya aku mau ngasih sesuatu buat kamu karena aku udah beli ini gitu, aku bilang kayak gitu sama dia. Tapi kita sambil makan, aku bilang gitu, dan dia bilang, aku juga mau cerita sesuatu sama kamu, tapi kamu jangan marah ya gitu. Aku mau jujur sama kamu, aku jujur sama kamu dan aku mohon kamu jangan marah gitu. Dan oh ya udah, aku pikir apa sih, ya udah namanya orang jujur ya udah gitu. Nah, terus dia cerita dong ke aku, pas malam apa gitu, dia bilang aku nembak cewek yang deket rumah aku di desaku, terus dia terima aku padahal aku cuma mainan aja, jadi kita jadian. Hah? Maksudnya aku tuh kayak belum ngecun, aku nggak ngerti maksud dia tuh apa gitu. Dia menyatakan cinta sama seseorang dan dia bilang itu mainan dan diterima dan mereka jadian, mereka menjadi pasangan. Sedangkan aku gimana maksudnya gitu kan. Aku diem, aku nggak jawab karena aku nggak ngerti harus jawab apa, mau nangis atau mau marah atau mau benci, nggak ngerti gitu kan, karena aku kayak masih bingung, masih menerka-nerka ini tuh kejadian apa sih sebenarnya gitu kan. Terus pas kita sampai di tempat makan pun aku udah nggak nafsu makan, dia juga akhirnya bingung, kita kayak ngebeku aja berdua gitu kan, nggak ngomong nggak apa, dia juga bingung, pasti mungkin dia ngerasanya aku marah gitu kan.
Tapi aku diem aja. Sampai rumah aku akhirnya nangis, cerita sama temanku. Ya aku bingung apa yang aku rasain gitu kan. Setelah berpikir panjang, dia juga ngechat aku terus minta maaf. Ya dia bilang, aku kan jujur, aku nggak bohong sama kamu, kecuali aku main di belakang kamu, sedangkan ini kan aku bilang sama kamu. Iya sih bilang, tapi gimana ya, gimana sih, ya gitulah ya, campur aduk perasaannya. Nah sempat baikan mungkin sebentar, pada akhirnya aku memutuskan untuk ya udah, kayaknya udahan gitu kan. Aku memilih udahan. Tapi ya gitu ya, karena aku tuh sayang sama orang tuh tulus. Maksudnya ya kalau udah sayang ya sayang gitu kan. Aku udah ngasih kepercayaan sama dia, ternyata dia gitu. Ya aku sempat mikir, ya tapi aku sempat kepikiran begini. Tapi kan dia jujur gitu. Iya sih dia tuh jujur. Syukur-syukur dia gak main di belakang aku. Harusnya aku bisa maafin gitu kan. Ya karena aku masih sayang ya sama dia. Pada akhirnya chat-chatan lagi. Ya baikan lagi deh. Karena aku ngerasa aku nyemal. Aku ngerasa kasihan sama dia. Aku merasa harus memaafkan dia dan menghargai kejujurannya gitu kan. Pada akhirnya aku balikan lagi. Terus juga dilanda konflik terus. Dari situ tuh kita dilanda konflik terus kan. Setelah dijalanin cukup lama, aku 1 tahun gitu. Dijalanin sekian, belum 1 tahun lah waktu itu. Aku tahu, oh ternyata memang dia cukup punya banyak masalah di rumahnya. Ya dia anak yang broken home gitu. Aku gak menyalahkan itu. Tapi memang ternyata itu yang menjadi salah satu masalah juga buat dia gitu. Nah dari situ aku merasa iba, aku merasa kasihan, aku merasa harus menolong dia, aku merasa harus menjadi orang yang baik buat dia gitu kan. Walaupun banyak kejadian yang dia kasih ke aku tuh nggak baik gitu, tapi aku merasa aku harus nolong dia karena dia dalam posisi yang nggak enak gitu kan, dalam posisi yang nggak baik di dalam keluarganya. So-soan mau nolong gitulah aku. Ya, tapi ini nih yang jadi kesalahan, mungkin yang jadi pelajaran buat aku ya. Ketika kita mau nolong orang lain, tapi kalau kitanya sendiri nggak punya kapabilitas, nggak punya kemampuan untuk menolong orang itu, ya jangan dipaksain. Ya kayak aku waktu itu, aku seolah-olah mau nolong dia buat keluar dari masalahnya dan keluarganya. Tapi aku sendiri tuh nggak tahu bener-bener masalahnya. Aku juga nggak tahu jalan keluarnya, dengan mengorbankan segala perasaan aku, mengorbankan waktuku yang sangat berharga itu gitu kan. Ya ujung-ujungnya nyakitin diri aku, tapi juga masalah dia nggak kelar gitu. Nah di sini mau nolong orang lain, tapi kitanya sendiri nggak bisa nolongin diri sendiri. Nah itu sih yang menjadi kesalahan aku waktu itu, merasa iba dan lain-lain lah sama dia. Terus sempat putus lagi tuh ya, karena banyak konflik, putus. Nah dia kemudian selesai sekolah, melanjutkan ke perguruan tinggi, dan kita LDR gitu kan, cuma lewat chat doang. Ya udah putus, maksudnya putus tapi masih kontek-kontekan. Nah pas masih kontek-kontekan ini, ujung-ujungnya kayak gitu. Aku nggak tahu, susah banget lepas dari dia. Ini sih yang mungkin yang dinamakan toxic relationship gitu. Hubungannya nggak sehat, tapi takut kehilangan dan masih dipertahankan pada saat itu karena merasa memiliki mungkin ya. Kemudian chattingan lagi, balikan lagi ya, masih oke-oke aja komunikasinya waktu itu, masih lancar-lancar aja. Ya itulah ya, mantan ketemu mantan, mungkin aku karena susah melepaskan, jadi pas kontekan sama dia itu ujung-ujungnya ya kita saling nanya, udah sama siapa, sekarang sama siapa gitu kan. Ya dia jawab dengan gamblang, ya aku sendiri.
Dan akhirnya ya kita balikan pada saat itu. Setelah balikan, aku nggak sengaja jalan mungkin 1 bulanan, kita ngejalanin lagi, ada chat di inboxnya dia itu sama pacarnya, sama cewek barunya. Dan aku diselingkuhin, mungkin bukan aku yang diselingkuhin, aku yang menjadi selingkuhan pada saat itu. Nah, inilah puncak aku merasa udah deh kayaknya nggak usah sama dia lagi gitu. Mungkin dia baik dalam beberapa hal, tapi bukan buat kamu gitu kan. Dan bukan tugas kamu buat ngerubah orang lain dari yang kurang baik menjadi baik. Itu bukan tugas kamu. Tugas kamu ya menjaga diri kamu dulu, baru bisa ngasih impact ke orang lain. Dari situ ya udah, aku benar-benar sadar, aku lepas aja gitu. Ya udah, cukup tahu dia orangnya seperti itu, mungkin sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi tabiatnya dia. Tidak cukup mencintai satu orang, tidak cukup mencintai satu orang, harus lebih terus gitu kan. Ya, tapi itu jadi pengalaman berharga buat aku. Jujur, aku pas kejadian terakhir itu aku udah nggak ngerasa kayak marah-marah gitu, enggak. Udah lebih ya udahlah, saya terima kenyataannya, saya terima memang ini menimpa diri saya, dan menjadi pengalamannya buat aku tuh, aku jadi lebih aware lagi sama diri aku jadi ngasih benteng yang cukup kuat gitu kan buat diri aku. Semenjak kejadian itu aku merasa lebih lebih tahan banting lah ya dengan sebuah hubungan gitu. Jadi lebih selektif lagi mengenal orang-orang terdekat yang aku pilih. Terus juga nggak memaksakan diri untuk menolong orang lain. Ya kalau emang kita nggak bisa, ya udah nggak bisa gitu kan. Dan bukan tugas kita juga untuk merubah orang lain. Ya, yang bisa merubah diri seseorang itu ya diri sendiri gitu. Yang benar-benar bisa merubah itu ya diri sendiri, bukan orang lain. Kalaupun ada seseorang yang ternyata bisa merubah kita, sebenarnya sejatinya ya dirinya sendiri, mungkin terbantu dengan orang sekitar gitu. Gitu sih cerita dari aku. Nah, buat teman-teman mungkin ada yang sama ceritanya denganku, atau orang yang sedang mengalami hal ini, ya segera disadari, segera dilepaskan kalau itu nggak baik. Kalau masih kuat ya monggo dilanjutkan, tapi kalau nggak kuat ya udah cari solusi dan cari jalan keluarnya ya. Karena hubungan yang sehat itu hubungan yang membuat kita saling bertumbuh bersama, bukan saling menyakiti bersama. Ya, gitu ya dari aku. Sekian episode kali ini, semoga bermanfaat. See you, bye-bye.